Om Swastiastu, Om Abhignamastu, Namasidam. Umat Dharma dan pemirsa dimanapun saudara berada dan bertugas, semoga Anda kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan yang widibasa Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa yang terkasih, kali ini kita berjumpa dalam acara Pelita Dharma dengan membahas judul kebinekaan dalam bermasyarakat. Saudara, kita mengetahui bersama bahwa para leluhur yang suci telah mewariskan suatu filosofi yang sangat agung untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang ada, sehingga menjadi suatu kekuatan besar dan ampuh untuk membangun Nusantara pada saat itu. Empu Tantular dalam buku Sutasoma menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah yang dilembagakan dalam pemerintahan Majapahit, menjamin kebebasan beragama pada saat itu, mampu menciptakan kedamaian yang luar biasa antara pemeluk agama Hindu dan pemeluk agama Buddha, sehingga dengan persatuan yang erat, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, Majapahit saat itu bisa membangun imperium dunia pada abad ke-14. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika sangat indah karena tidak hanya menjamin kesetaraan dalam kebinekaan beragama, tapi juga dalam hal suku, ras maupun golongan seluruh Nusantara pada saat itu dan di Indonesia sekarang ini. Presiden Soekarno menyampaikan dan menegaskan bahwa ajas kesetaraan dalam bertata negara, dimanapun setiap orang dijamin berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal tersebut menguatkan konsensus pendiri bangsa bahwa dalam Garuda Pancasila yang terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konseptualisasi dari kebebasan beragama di Indonesia. Karena setiap sila saling menjiwai, maka merangkul kemanusiaan, membangun persatuan demokrasi, dan mewujudkan keadilan sosial adalah bentuk ekspresi dari religius bangsa kita. Kebinekaan yang ada sekarang ini sangat membanggakan karena kehidupan bermasyarakat yang majemuk ini sudah menerapkan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, walaupun berbeda dalam keyakinan beragama, berbeda suku, ras, budaya, etnis, dan adat istiadat. Kita tetap bersatu untuk negeri, namun kenyataan di lapangan, kita tidak menutup mata bahwasanya masih ada segelintir kelompok masyarakat yang mengusik kebinekaan tersebut dengan mengemuskan dan menyebarkan berita yang bersifat menghasut agar terjadi perpecahan di antara kita yang berbineka ini. Oleh karena itu, mari kita waspada terhadap pemecah belah masyarakat sehingga kita tidak gagal mewujudkan moto kebinekaan adalah anugerah. Pertanyaannya, bisakah masyarakat kita merayakan keberagaman tanpa intoleransi dan kekerasan? Jawabannya adalah seharusnya bisa dan harus bisa. Sangat disayangkan kalau masyarakat yang super majemuk dan super kaya dengan aneka budaya, tradisi, adat istiadat, etnis, suku, agama, dan bahasa daerah ini carut marut karena ulah segelintir masyarakat yang merusak persatuan dan kesatuan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki
1.340 suku bangsa dan 1.158 bahasa daerah. Tidak ada negara di dunia manapun memiliki tingkat keragaman seperti di Indonesia. Tidak saja suku bangsa dan bahasa, agama dan kepercayaan juga sangat beragam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita wajib dan harus menjaga keberagaman tersebut sehingga masyarakat merasakan kedamaian dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Kebinekaan dalam ajaran Hindu menjadi titik penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan kebinekaan ini, kita wajib menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Pemirsa, dimanapun saudara berada dan bertugas, manusia Hindu tidak dapat memisahkan diri karena hanya perbedaan, karena ia berasal dari yang satu dan juga kembali kepada yang satu juga. Dalam pustaka suci Weda ada disebutkan bahwa Tatwamasi, yaitu aku adalah dia, engkau adalah aku, dan aku adalah kamu, dan seterusnya. Saudara-saudara, setiap manusia adalah bersaudara, Wasudewa Kutumbakam. Sesanti Tatwamasi dan Wasudewa Kutumbakam menjadi landasan etik dan moral bagi umat Hindu di dalam menjalani kehidupan, sehingga dia dapat menjalankan kewajibannya dengan harmonis. Pemirsa yang saya muliakan, dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup menuju kehidupan beragama dan bernegara sebagai pengejawantahan ajaran Tatwamasi dan Wasudewa Kutumbakam, maka ajaran Tri Hita Karana harus kita terapkan dengan baik dan benar. Yang pertama, parayangan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengamalkan segala ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Tuhan hendaknya didasari dengan kesadaran bahwa beliau adalah kebenaran pengetahuan yang tidak terbatas, Satchit Ananda Brahman, dan beliau adalah dari mana semua asal makhluk ini, Jatma Diasayatah. Laksanakan ajaran agama dengan baik dan benar, yakini ajaran Pancasrada, lakukan pancayatnya, dan laksanakan dana punya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pawongan, hubungan manusia dengan sesama manusia. Sebagai warga negara yang baik, mari kita menerapkan kebinekaan dalam wujud kebersamaan dan persatuan sejati. Dalam hubungan antara manusia dengan sesama mengarah pada kerukunan, persatuan dan kesatuan, baik dalam cita-cita, pikiran maupun sikap dalam menghadapi masalah bangsa dan negara menuju kedamaian bersama. Di dalam Rigveda disebutkan, wahai manusia, berjalanlah kamu seiring, berbicara bersama, berpikir ke arah yang sama, seperti para dewa bersatu membagi tugas, begitulah semestinya engkau menggunakan hakmu. Berkumpullah bersama, berpikir ke arah yang satu, tujuan yang sama, seperti yang telah aku gariskan, samalah hatimu, dan satukan pikiranmu, agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bahagia bersama. Pemirsa, yang ketiga adalah pelemahan, hubungan manusia dengan alam, lingkungan secara harmonis. Hal ini harus dilandasi dengan kesadaran bahwa seluruh alam ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Manusia harus menyadari bahwa dirinya merupakan suatu kesatuan dengan alam semesta. Oleh karena itu, tidak ada alasan pembenar untuk merusak alam semesta ini, mengeruk dan merampas kekayaan perut bumi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga menyebabkan bencana bagi kehidupan manusia. Pemirsa yang terkasih, konsep pemikiran Hindu tentang kebinekaan bermasyarakat untuk mencapai kerukunan dan kedamaian merupakan refleksi dari ajaran Weda. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan utuh, maka hasil akhir yang dicapai adalah
Anandam dan Santi, yaitu kebahagiaan dan kedamaian. Hindu mengajarkan dengan kebinekaan bermasyarakat dapat mempercantik kehidupan. Oleh karena itu, kebinekaan itu harus tetap dijaga dan direkatkan, saling mengisi dan saling melengkapi untuk kehidupan yang indah dan harmonis. Sejak dulu para maharishi yang suci mengajarkan bahwa walaupun berbeda, kita tetap bersatu. Artinya, setiap perbedaan yang ada jangan dijadikan masalah. Yang penting memiliki visi yang sama dan tujuan mulia untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang rukun, damai dan berkeadilan. Demikian pelita Dharma tentang kebinekaan bermasyarakat di negara yang kita cinta ini. Mudah-mudahan intisari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik datang dari segala arah. Om Santi 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 Om.